Aroma manis gula merah yang bertemu dengan gurihnya santan kental menguar dari dapur kecil di belakang rumah. Pagi belum genap menampakkan cahayanya. Namun bagi Anissa, hari sudah dimulai sejak jarum jam dinding tua di ruang tengah berdetak melewati angka 3. Tangannya yang cekatan sudah terbiasa bergerak dalam remang lampu 5 watt, menakar tepung ketan, memarut kelapa, dan mengaduk adonan di atas tungku kayu bakar yang apinya menari-nari dengan tenang. Inilah dunianya selama 7 tahun terakhir. Dunia yang dibangunnya di atas puing-puing janji dan penantian yang tak berujung. 7 tahun lalu, Bima, suaminya, pergi dengan sebuah kecupan di kening dan sebaris kalimat yang terus terngiang di telinganya hingga hari ini. Tunggu Mas ya, Dek. Mas akan ke kota. Cari kerja yang lebih baik. Nanti kalau sudah sukses, Mas akan pulang. Kita bangun rumah besar dan Rina bisa sekolah setinggi-tingginya. Anissa, yang saat itu masih seorang istri muda yang naif, hanya bisa mengangguk sambil memeluk Rina, putri mereka yang baru berusia 2 tahun. Ia percaya. Ia memegang janji itu erat-erat. Seperti ia memegang bingkai foto pernikahan mereka satu-satunya yang terpajang di dinding kamar. Bulan-bulan pertama terasa penuh harapan. Bima rajin mengirim surat, menceritakan tentang kerasnya kehidupan kota, tentang pekerjaan serabutan yang ia lakoni, dan tentang mimpinya yang masih menyala. Beberapa kali ia juga mengirim uang, tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Anissa tersenyum dan percaya bahwa suaminya sedang berjuang untuk mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, surat-surat itu mulai jarang datang. Kiriman uang berhenti total. Telepon umum di ujung desa yang dulu sering menjadi saksi bisu suara mereka, kini hanya diam membisu. Bima lenyap, ditelan oleh gemerlap kota yang ia dambakan, meninggalkan Anissa dalam tanda tanya besar yang menyakitkan. Gunjingan tetangga menjadi sarapan paginya. Saat ia berjalan ke warung untuk membeli kebutuhan dapur, ia bisa merasakan tatapan-tatapan kasihan sekaligus mencemooh. Bisikan-bisikan itu seperti sembilu yang mengiris hatinya pelan-pelan. Kasihan si Anissa, suaminya lupa jalan pulang, kata Bei Inah, si penjual sayur, kepada pelanggannya. Lupa jalan pulang atau sudah nemu yang baru di kota sana? Timpal Bu Ratih, yang rumahnya persis di seberang jalan, dengan nada sinis. Anissa hanya menunduk, mengeratkan genggaman pada keranjang belanjaannya, dan mempercepat langkahnya. Ia tak punya tenaga untuk marah, tak punya waktu untuk meladeni. Tenaganya sudah habis terkuras untuk memastikan Rina bisa makan dan dapurnya tetap mengepul. Awalnya ia hanya menangis setiap malam, memeluk Rina yang tertidur pulas dan bertanya pada langit-langit kamar yang kusam, di mana suaminya berada. Namun tangisan tidak bisa membeli beras. Kesedihan tidak bisa membayar uang sekolah Rina. Anissa tahu ia harus bangkit. Dengan sisa uang tabungan dan modal nekat, ia memulai usaha membuat kue basah. Kue-kue tradisional yang resepnya ia warisi dari almarhumah ibunya. Lemper, risoles, bolu kukus, dan kue lapis. Setiap pagi, sebelum Rina bangun, puluhan kue sudah tertata rapi di dalam tampah. Ia menitipkannya dari warung ke warung, berharap ada yang laku terjual. Rintangan datang silih berganti. Kadang kuenya tidak laku dan ia harus menelan kerugian. Kadang ada pelanggan yang berutang dan tak pernah membayar. Tapi Anissa adalah seorang pejuang. Ia belajar dari kesalahan, memperbaiki resepnya, dan terus berusaha. Pelan-pelan, usahanya mulai dikenal. Pesanan kecil untuk arisan ibu-ibu PKK mulai berdatangan. Lalu pesanan untuk acara selamatan, hingga akhirnya ia dipercaya untuk mengisi pondok kue di acara-acara pernikahan di desanya. Rumah peninggalan orang tuanya yang sederhana itu, kini menjadi saksi bisu perjuangannya. Dapur yang dulu hanya untuk memasak hidangan keluarga, kini menjadi pusat produksinya, sumber kehidupannya. Rina tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan periang. Ia adalah satu-satunya sumber kekuatan Anissa. Namun, seiring usianya yang bertambah, pertanyaannya pun semakin sulit untuk dijawab. "Ibu, ayah kapan pulang?" tanyanya suatu sore sepulang sekolah, sambil menunjukkan gambar keluarga yang ia buat. Di gambar itu, ada sosok ibu, sosok dirinya, dan sosok ayah yang ia gambar berdasarkan foto pernikahan di kamar. Anissa merasakan sesak di dadanya. Ia berjongkok,
menyamakan tingginya dengan sang putri, lalu mengelus rambutnya dengan lembut. Ayah sedang bekerja jauh. Sayang. Ayah bekerja keras untuk Rina, jawab Anissa. Sebuah kebohongan putih yang harus ia ulang berkali-kali hingga ia sendiri hampir mempercayainya. Tapi kenapa ayah tidak pernah menelepon? Teman-temanku di sekolah, ayah mereka kalau kerja jauh selalu menelepon. Rina bertanya lagi dengan polosnya. Anissa tak sanggup menjawab. Ia hanya bisa memeluk putrinya erat, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Dalam pelukan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menjadi ayah sekaligus ibu untuk Rina. Ia akan memastikan Rina tidak akan kekurangan apapun, meskipun tanpa kehadiran seorang ayah. Malam itu, setelah Rina tertidur, Anissa duduk sendirian di kursi goyang tua di teras depan, menatap jalanan desa yang lengang. Ia teringat lagi pada Bima. Lelaki yang dulu begitu ia cintai. Lelaki yang dengan mudahnya mengucapkan janji-janji manis. Ada sedikit rasa rindu yang tersisa, tapi rasa itu kini tertimbun oleh lapisan tebal kekecewaan, kemarahan, dan kelelahan. Ia sudah lelah berharap. Ia lelah menunggu sesuatu yang mungkin tak akan pernah datang. 7 tahun adalah waktu yang sangat lama. Cukup lama untuk mengubah seorang istri yang penurut menjadi seorang ibu yang mandiri dan tangguh. Cukup lama untuk memudarkan sebuah wajah dalam ingatan dan menggantinya dengan kehampaan. Ia menarik napas panjang, merasakan udara malam yang dingin meresap ke dalam paru-parunya. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Bima di kota sana. Apakah ia masih hidup? Apakah ia sudah menikah lagi? Apakah ia pernah, barang sedetik saja, teringat pada anak dan istri yang ia tinggalkan di desa? Anissa menggelengkan kepalanya pelan, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Tak ada gunanya lagi. Esok hari, ada pesanan 100 kotak kue yang harus ia siapkan. Ada uang sekolah Rina yang harus ia bayar. Ada kehidupan yang harus ia jalani. Sendiri. Dengan atau tanpa Bima, hidup harus terus berjalan. Ia bangkit dari kursi goyangnya, melangkah masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu. Mengunci dunianya dari ketidakpastian di luar sana, setidaknya untuk malam ini. Penantiannya mungkin belum berakhir, tapi ia sudah tidak lagi menggantungkan hidupnya pada penantian itu. Malam itu, hujan turun dengan begitu derasnya, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Angin bertiup kencang, membuat dahan-dahan pohon di pekarangan rumah Anissa berderit-derit mengerikan. Sesekali, kilat menyambar, menerangi seisi ruangan selama sepersekian detik, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar, membuat Rina yang sudah tertidur di kamarnya sedikit menggeliat. Anissa baru saja selesai membereskan peralatan dapurnya. Ia memeriksa kembali catatannya untuk pesanan besar esok hari, memastikan tidak ada bahan yang kurang. Ia duduk di ruang tengah, ditemani secangkir teh jahe hangat yang uapnya mengepul. Suara hujan yang menghantam atap seng rumahnya menjadi satu-satunya musik pengiring malam. Ia merasa sedikit lelah. Seharian ini ia bekerja tanpa henti. Tapi kelelahan fisik ini terasa lebih baik daripada kelelahan batin yang pernah menggerogotinya bertahun-tahun lalu. Ia melirik ke arah kamar Rina. Pintunya sedikit terbuka. Ia bisa melihat putrinya tertidur pulas, memeluk boneka beruang kesayangannya. Senyum tipis terukir di bibir Anissa. Rina adalah segalanya. Alasan ia tetap kuat hingga detik ini. Tiba-tiba, di tengah deru hujan dan angin, terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Bukan ketukan biasa, melainkan gedoran yang kasar dan tergesa-gesa. Brak, brak, brak. Anissa terperanjat. Jantungnya langsung berdebar kencang. Siapa yang bertamu tengah malam begini? Di saat cuaca sedang buruk-buruknya, pikirannya langsung berkelana ke hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkinkah ada perampok? Atau orang jahat? Desanya memang tergolong aman, tapi kewaspadaan adalah hal yang utama, terutama bagi seorang wanita yang tinggal hanya berdua dengan anak perempuannya. Brak, brak, brak. Gedoran itu terdengar lagi. Kali ini lebih kencang, lebih mendesak. Anissa bangkit dari duduknya. Ia berjalan mengendap-endap, mengambil sebatang kayu bakar dari dekat tungku sebagai senjata seadanya. Dengan hati-hati,
Ia mengintip dari celah jendela yang gordennya sedikit tersibak. Di luar sana, di bawah cahaya remang lampu teras, ia hanya bisa melihat siluet seorang pria jangkung yang basah kuyup. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Siapa di luar?" teriak Anissa. Suaranya sedikit bergetar. Hening sejenak. Hanya terdengar suara hujan. Lalu sebuah suara yang parau dan berat menjawab dari luar. Suara yang familiar. Sangat familiar. Meskipun sudah 7 tahun tidak ia dengar. "Dek Anissa, ini Mas. Buka pintunya. Dek, ini Bima." Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Kayu bakar yang dipegangnya terasa lemas di tangannya. "Bima. Benarkah itu Bima?" Setelah 7 tahun tanpa kabar, tanpa berita, tiba-tiba muncul di depan pintunya di tengah malam badai? Rasanya seperti mimpi. Atau mungkin sebuah lelucon kejam dari takdir. Ia berdiri mematung di balik pintu. Otaknya mencoba mencerna informasi yang baru saja ia terima. Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Kenapa? Kenapa sekarang? Dan kenapa dengan cara seperti ini? Gedoran itu berhenti. Kini berganti dengan suara panggilan yang lebih lirih. Nyaris seperti rintihan. "Anissa, tolong buka pintunya. Di luar dingin sekali." Anissa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang menggila. Sebagian dari dirinya ingin membiarkan pintu itu tetap terkunci, membiarkan lelaki itu merasakan dinginnya malam seperti ia merasakan dinginnya kesendirian selama ini. Tapi sebagian dirinya yang lain, bagian yang dulu pernah sangat mencintai lelaki itu, merasa iba. Dengan tangan gemetar, ia memutar kunci, lalu membuka pintu kayu itu perlahan-lahan. Di sanalah Bima berdiri. Sosok yang selama ini hanya ada dalam bayangan dan foto usang, kini menjadi nyata di hadapannya. Tapi ini bukan Bima yang ia ingat. Bima yang pergi 7 tahun lalu adalah seorang pria tegap penuh harapan, dengan mata berbinar dan senyum percaya diri. Pria yang berdiri di hadapannya sekarang adalah bayangan kusam dari dirinya yang dulu. Rambutnya acak-acakan dan basah, menempel di dahi. Kemeja murah yang dikenakannya lepek dan kotor. Wajahnya terlihat lebih tua, dengan garis-garis kelelahan yang nyata di sekitar mata dan mulutnya. Matanya yang dulu berbinar, kini tampak sayu dan kehilangan arah. "Mas." Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibir Anissa. Suaranya nyaris tak terdengar. Bima mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanyalah sebuah ringisan pahit. "Iya, Dek, ini Mas." Anissa masih terpaku, menatap suaminya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia merasakan campuran emosi yang aneh. Marah, kecewa, rindu, dan kasihan. Semuanya berbaur menjadi satu. Namun, saat matanya bergerak ke belakang sosok Bima, dunianya benar-benar runtuh untuk kedua kalinya. Di belakang Bima, berlindung dari terpaan hujan, berdiri seorang wanita muda. Usianya mungkin beberapa tahun di bawah Anissa. Ia mengenakan gaun yang sedikit basah, dengan riasan wajah yang mulai luntur. Dan yang lebih mengejutkan, wanita itu sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil yang tertidur. Usianya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Wanita itu menatap Anissa dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa takut, tapi juga ada sedikit keangkuhan di sana. Anissa menatap Bima, lalu ke wanita dan anak itu, lalu kembali ke Bima. Ia meminta penjelasan tanpa perlu berkata-kata. Lidahnya terasa keluh. "Siapa mereka?" Pertanyaan itu menjerit di dalam kepalanya. Bima seolah mengerti tatapan Anissa. Ia berdeham, menghindari kontak mata langsung. "Mari masuk dulu, Dek. Di luar dingin. Nanti Mas jelaskan semuanya," katanya sambil melangkah masuk tanpa menunggu persetujuan Anissa, diikuti oleh wanita dan anak itu. Mereka membawa hawa dingin dan basah masuk ke dalam rumah Anissa yang hangat. Air menetes dari pakaian mereka, mengotori lantai yang baru saja Anissa pel. Anissa menutup pintu dengan gerakan lambat seperti robot. Ia berbalik dan melihat ketiga tamu tak diundangnya itu berdiri canggung di tengah ruang tamunya. Bima sibuk merapikan rambutnya yang basah, sementara si wanita muda mencoba menenangkan anaknya yang sedikit terganggu dalam tidurnya. Keheningan yang menyiksa menyelimuti ruangan itu,
hanya dipecah oleh suara detak jam dinding dan deru hujan di luar. Anissa duduk di kursinya, merasakan seluruh tenaganya seolah tersedot habis. Ia menatap Bima, menunggu. Bima akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Anissa dengan tatapan memelas. "Anissa, kenalkan," katanya dengan suara berat. "Ini Siska. Dan ini Dani, anakku." Setiap kata yang keluar dari mulut Bima terasa seperti sebilah pisau yang menghujam jantung Anissa. Anakku. Jadi ini alasannya. Ini jawaban dari 7 tahun penantiannya. Suaminya tidak hilang. Suaminya tidak sedang berjuang sendirian di kota. Suaminya telah membangun kehidupan baru, keluarga baru, dengan wanita lain. Sementara ia di sini, di desa ini, membesarkan anak mereka sendirian, menahan malu, dan memegang teguh janji kosong. Rasa sakit yang ia rasakan begitu luar biasa, hingga ia bahkan tidak bisa menangis. Tubuhnya terasa dingin dan mati rasa. Bima mulai bercerita. Ia menceritakan tentang usahanya yang bangkrut, tentang hutangnya yang menumpuk, tentang bagaimana ia dan keluarga barunya diusir dari rumah kontrakan mereka. Ia menceritakannya dengan nada seolah ia adalah korban, seolah semua ini adalah musibah yang menimpanya di luar kehendaknya. Ia sama sekali tidak menyinggung tentang mengapa ia tidak pernah memberi kabar, mengapa ia tidak pernah mengirim uang, mengapa ia tega menelantarkan Anissa dan Rina. Setelah ceritanya yang panjang dan penuh keluh kesah itu selesai, Bima menatap Anissa dengan penuh harap. Ia kemudian mengucapkan kalimat yang menjadi puncak dari segala pengkhianatan malam itu. "Untuk sementara waktu, kami akan tinggal di sini ya, Dek. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi." Kalimat itu menggantung di udara. Hujan di luar masih turun dengan derasnya, seolah menjadi saksi bisu dari hancurnya hati seorang wanita untuk kesekian kalinya. Anissa hanya diam, menatap kosong ke depan. Di dalam kepalanya, badai yang jauh lebih besar sedang mengamuk, siap menghancurkan apa saja yang tersisa dari kesabaran dan ketegarannya selama ini. Rumah yang ia bangun dengan keringat dan air mata, kini akan dimasuki oleh parasit dari masa lalunya. Dunianya yang sudah mulai tertata rapi, kini terancam berantakan kembali. Dan ia tahu, ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalimat Bima menggantung di udara yang terasa berat dan pengap, lebih menyesakan daripada udara sebelum badai datang. "Kami akan tinggal di sini ya, Dek." Sebuah kalimat permintaan yang terdengar seperti perintah, diucapkan dengan entengnya seolah 7 tahun pemisahan hanyalah jeda singkat untuk minum teh. Anissa tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam, tatapannya kosong, namun pikirannya bekerja lebih cepat dari kilat yang menyambar di luar. Dunianya yang selama ini ia bangun dengan susah payah di atas pondasi kemandirian, kini diguncang oleh gempa dahsyat yang dibawa oleh lelaki dari masa lalunya. Ia memandangi mereka satu persatu. Bima, suaminya, yang kini tampak seperti orang asing. Wajahnya memancarkan kelelahan dan kekalahan, tetapi di balik itu semua, Anissa bisa melihat sisa-sisa arogansi yang sama, keyakinan bahwa ia akan selalu punya tempat untuk pulang, tak peduli seberapa besar kesalahannya. Lalu Anissa menatap Siska. Wanita itu lebih muda, kulitnya lebih terawat meskipun kini tampak kusam. Ia balas menatap Anissa dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa canggung, tapi terselip juga sejenis penilaian. Siska memandangi seisi rumah Anissa yang sederhana, perabotan kayu yang tua namun bersih, lantai plester yang mengkilap, dan dinding yang dicat rapi. Mungkin di benaknya, ia membandingkan tempat ini dengan kehidupannya yang dulu di kota, kehidupan yang kini sudah hancur lebur. Terakhir, tatapan Anissa jatuh pada anak kecil di gendongan Siska. Dani, anak Bima. Bukti nyata dari pengkhianatan yang paling dalam. Anak itu tertidur pulas, wajahnya polos, tidak tahu menahu tentang drama orang dewasa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Melihat anak itu, sebersih rasa iba muncul di hati Anissa, tetapi rasa itu segera ditelan oleh gelombang rasa sakit yang jauh lebih besar. Anak ini adalah alasan mengapa Rina tumbuh tanpa ayah. Anak ini adalah buah dari kebahagiaan Bima di saat Anissa dan Rina berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. "Dek?" Suara Bima memecah lamunan Anissa. "Kamu dengar, Mas? Kan? Kami butuh tempat tinggal."
Anissa perlahan mengangkat kepalanya. Ia menatap lurus ke mata Bima. "Jelaskan padaku, Mas," katanya dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan, namun terdengar sangat dingin dan tajam. "Jelaskan semuanya. Bukan tentang bangkrutmu. Itu urusanmu. Jelaskan tentang 7 tahun ini. Jelaskan tentang dia." Anissa menggerakkan dagunya ke arah Siska. "Dan jelaskan tentang anak itu." Bima tampak gelagapan. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan setajam itu. Mungkin ia berharap Anissa akan menangis, memeluknya, dan menerima nasibnya begitu saja seperti perempuan desa penurut yang ia kenal dulu. Ia berdeham, mencoba mengumpulkan kata-kata. "Begini, Dek." Ia memulai. Suaranya terdengar ragu. "Hidup di kota itu keras. Mas kesepian. Mas butuh seseorang untuk mendukung perjuangan Mas di sana." Hati Anissa terasa seperti diremas. Kesepian? Lalu apa namanya yang ia rasakan selama 7 tahun di sini? Membesarkan anak sendirian, menghadapi cemoohan orang, bekerja dari pagi buta hingga larut malam. Apakah itu bukan kesepian? Mas bertemu Siska 5 tahun yang lalu. Lanjut Bima, kini lebih lancar, seolah sedang membacakan sebuah naskah yang sudah ia siapkan. Dia bekerja di warung makan dekat tempat Mas merintis usaha. Dia baik. Dia perhatian. Dia memberi Mas semangat saat Mas hampir menyerah. Anissa ingin tertawa. Tawa yang paling getir. Jadi, saat ia di sini mendoakan Bima setiap malam, berharap suaminya baik-baik saja, Bima sedang menemukan semangat baru dalam diri wanita lain. Kami menikah siri," kata Bima pelan, seolah kata siri itu bisa sedikit meringankan kadar kesalahannya. "Mas berniat akan jujur padamu, Dek. Mas berencana pulang setelah usaha Mas benar-benar sukses. Mas akan menjelaskan semuanya padamu, meminta maaf, dan menyelesaikan ini baik-baik." Tapi takdir berkata lain. Usaha Mas hancur sebelum Mas sempat melakukan itu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Bima terasa seperti tamparan bagi Anissa. Ia tidak mendengar penyesalan dalam suara Bima. Yang ia dengar hanyalah serangkaian alasan dan pembenaran diri. Bima melukiskan dirinya sebagai korban keadaan, seolah perselingkuhan dan penelantaran keluarga adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang pria yang sedang berjuang. "Jadi, selama 5 tahun kalian bersama?" tanya Anissa, suaranya tetap datar. Bima mengangguk pelan. "Dan selama 5 tahun itu, tidak sekalipun Mas teringat pada anakmu yang di sini? Rina?" tanya Anissa lagi. Penekanan pada nama putrinya membuat Bima sedikit tersentak. "Bukan begitu, Dek. Mas selalu ingat Rina. Setiap hari. Tapi situasinya sulit. Mas." "Cukup," potong Anissa. Ia sudah tidak sanggup lagi mendengar kebohongan dan alasan yang dibuat-buat. Ia beralih menatap Siska. "Dan kamu," katanya langsung pada wanita itu. "Kamu tahu dia sudah punya istri dan anak?" Siska terkejut ditodong pertanyaan seperti itu. Ia melirik Bima, seolah meminta perlindungan. "Mas Bima bilang dia dan Mbak sudah lama pisah ranjang. Dia bilang pernikahannya sudah tidak bisa diselamatkan," jawab Siska dengan suara sedikit bergetar, mencoba membela diri. Anissa tersenyum sinis. Tentu saja itu yang Bima katakan. Skenario klasik seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Ia menipu 2 wanita sekaligus. Yang satu ia tipu dengan janji setia. Yang lain ia tipu dengan cerita derita. "Pernikahan kami memang tidak bisa diselamatkan," sahut Anissa. Matanya kembali menatap tajam ke arah Bima. "Karena salah satunya lari dari tanggung jawab dan membangun kebohongan di tempat lain." Suasana kembali tegang. Anak kecil di gendongan Siska mulai menggeliat dan merengek. Mungkin merasakan ketegangan di antara orang-orang dewasa di sekelilingnya. Siska mencoba menenangkannya. Menepuk-nepuk punggungnya dengan gerakan gugup. "Sudahlah, Dek." Bima mencoba menengahi. Nadanya mulai tidak sabar. "Semua sudah terjadi. Tidak ada gunanya membahas masa lalu. Yang penting sekarang adalah masa depan. Kami butuh bantuanmu. Anggap saja ini demi masa lalu kita." "Masa lalu kita?"
Anissa mengulang kata-kata itu dengan nada tak percaya. Masa lalu kita sudah kamu kubur dalam-dalam, Mas. Saat kamu memutuskan untuk tidak memberi kabar. Saat kamu membiarkan anakmu tumbuh tanpa mengenal wajah ayahnya. Dan saat kamu menghamili perempuan lain di saat istrimu di sini menjaga kehormatannya untukmu. Kata-kata Anissa begitu telak, membuat Bima terdiam 1000 bahasa. Siska menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah. Yang penting sekarang Rina di mana? Tanya Bima, mencoba mengalihkan pembicaraan. Mas kangen sekali padanya. Jangan sebut nama anakku, desis Anissa. Matanya menyala karena amarah yang akhirnya tak bisa ia bendung lagi. Kamu tidak punya hak. Setelah 7 tahun kamu melupakannya. Sekarang tiba-tiba kamu datang membawa masalahmu dan bertanya tentang dia. Aku ayahnya, seru Bima. Suaranya meninggi. Aku tetap ayahnya. Ayah macam apa yang baru muncul setelah bangkrut dan butuh tempat tinggal? Balas Anissa, tak kalah keras. Ayah macam apa yang membawa pulang luka dan pengkhianatan untuk anaknya? Pertengkaran itu terhenti ketika pintu kamar Rina terbuka pelan. Sosok Rina yang mungil berdiri di ambang pintu, mengucek matanya. Ia terbangun oleh suara-suara keras di ruang tamu. Ibu, ada apa? Tanyanya dengan suara serak khas orang bangun tidur. Semua mata langsung tertuju pada Rina. Bima menatap putrinya yang sudah tumbuh besar dengan pandangan terkejut dan bersalah. Siska menatap Rina dengan penasaran. Anissa segera bangkit dan menghampiri putrinya. Tidak ada apa-apa, sayang. Ada tamu. Ayo, Rina kembali tidur ya, kata Anissa lembut, mencoba menutupi tubuh Rina dari pandangan orang-orang asing itu. Tapi Rina sudah terlanjur melihat. Matanya yang polos menatap Bima dengan bingung. Ibu, itu siapa? Bima melangkah maju. Rina, ini ayah. Nak. Rina mengerutkan keningnya. Ia melirik foto pernikahan di dinding, lalu kembali menatap Bima. Ada kemiripan di sana, tapi pria di hadapannya ini tampak begitu asing dan kuyu. Ia bersembunyi di balik punggung ibunya, memegang erat daster Anissa. Melihat reaksi Rina, hati Anissa semakin sakit. Anaknya sendiri bahkan tidak mengenali ayahnya. Bima telah menjadi orang asing bagi darah dagingnya sendiri. Inilah akibat dari perbuatannya. Luka yang ia bawa pulang malam ini bukan hanya untuk Anissa, tapi juga untuk Rina. Luka yang mungkin tak akan pernah bisa disembuhkan. Anissa memeluk Rina dengan erat. Tatapannya mengeras. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan membiarkan racun dari masa lalu ini merusak masa depan putrinya. Tidak akan pernah. Melihat Rina yang ketakutan dan bersembunyi di balik punggungnya, adalah percikan terakhir yang menyulut api amarah Anissa yang selama ini terpendam. Kesabaran yang ia pupuk selama 7 tahun, ketegaran yang ia bangun lapis demi lapis, semuanya runtuh dalam sekejap, digantikan oleh dinding kokoh kemarahan dan harga diri. Ia mengelus kepala Rina dengan lembut, menenangkannya sejenak, sebelum akhirnya membalikkan badan dan menatap Bima dengan tatapan yang belum pernah lelaki itu lihat sebelumnya. Tatapan dingin, tajam, dan tanpa kompromi. Bawa Rina masuk ke kamar. Tutup pintunya. Perintah Anissa pada dirinya sendiri dalam hati. Ia kemudian berbisik pada Rina. Sayang, masuk kamar lagi ya. Ibu perlu bicara sebentar dengan tamu ini. Tanpa menunggu jawaban, ia menuntun Rina kembali ke kamar, menutup pintunya rapat-rapat, memastikan putrinya tidak mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Anissa kembali ke ruang tamu, auranya sudah benar-benar berubah. Tak ada lagi Anissa yang penurut dan penuh air mata. Yang ada kini adalah seorang ratu yang istananya sedang diusik. Ia berdiri tegak, kedua tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Jadi, setelah semua penjelasanmu yang menyedihkan itu, kesimpulannya adalah kalian ingin tinggal di sini? Tanya Anissa, suaranya tenang namun mengandung getaran amarah yang dahsyat. Bima, yang mungkin merasa sedikit percaya diri setelah melihat Rina, mengangguk. Untuk sementara saja, Dek. Sampai Mas bisa bangkit lagi. Ini kan juga rumah Mas. Kita membangunnya bersama dulu. Anissa tertawa. Tawa pendek yang kering dan penuh cemoohan. Rumah ini? Kamu bilang ini juga rumahmu?
Ia menunjuk sekeliling ruangan dengan jarinya. Dinding yang baru dicat ini. Apa kamu yang membelikan catnya? Genteng yang tidak bocor lagi saat hujan deras. Apa kamu yang memperbaikinya? Lantai yang bersih ini. Apa kamu yang menyapunya setiap hari? Bima terdiam. Tak bisa menjawab. Biar kuingatkan, Mas. Lanjut Anissa. Suaranya mulai meninggi. Rumah ini memang peninggalan orang tuaku. Tapi saat kamu tinggalkan, kondisinya hampir rubuh. Aku yang bekerja, banting tulang dari subuh sampai tengah malam, untuk merenovasinya sedikit demi sedikit. Setiap paku yang tertancap di dinding ini, setiap genteng yang terpasang di atap, semuanya berasal dari keringatku sendiri. Bukan dari kiriman uangmu yang tak pernah datang. Anissa, aku tahu aku salah. Bima mencoba memotong. Salah? Anissa maju selangkah. Tatapannya menghunus. Kamu pikir apa yang kamu lakukan itu hanya sebuah kesalahan kecil? Coba kita hitung bersama. 7 tahun. Itu sama dengan 2555 hari. Selama itu, pernahkah kamu bertanya apa Rina sudah makan? Pernahkah kamu bertanya bagaimana aku membayar uang sekolahnya? Pernahkah kamu peduli saat dia sakit dan aku harus begadang semalaman menjaganya sendirian? Setiap pertanyaan Anissa adalah sebuah bogem mentah yang menghantam wajah Bima. Ia hanya bisa menunduk, kehilangan kata-kata. Kamu tahu jam berapa aku bangun setiap pagi? Jam 3, Mas. Saat kamu mungkin masih tertidur pulas di samping, semangat, barumu ini. Anissa melirik sinis ke arah Siska. Aku mengaduk adonan dengan tangan yang pegal, berdiri berjam-jam di depan tungku yang panas, hanya untuk memastikan anakmu bisa sarapan dan membawa uang jajan ke sekolah. Sementara kamu sibuk membangun keluarga baru dan mimpi-mimpi egoismu. Siska, yang sedari tadi hanya diam, mencoba angkat bicara. Mbak, kami mohon, kami benar-benar tidak punya tempat lain. Kasihanilah Dani, dia masih kecil. Kasihan? Anissa kini memusatkan perhatiannya pada Siska. Dulu di mana rasa kasihanmu saat kamu merebut suami orang? Di mana rasa kasihanmu pada anak perempuan yang kamu renggut ayahnya? Jangan bicara soal kasihan padaku. Aku sudah kehabisan stok rasa kasihan. Kamu tega sekali, Anissa. Seru Bima, emosinya terpancing. Aku ini masih suamimu secara hukum. Aku punya hak di sini. Hak? Anissa kembali tertawa getir. Hak didapat setelah kewajiban ditunaikan. Mas Bima, di mana kewajibanmu selama 7 tahun ini? Hakmu sudah kamu lepaskan saat kamu memilih untuk menghilang dan tidak bertanggung jawab. Dan soal status hukum, jangan khawatir. Besok pagi, aku sendiri yang akan mengurus surat cerai kita ke pengadilan agama. Pernyataan itu adalah sebuah pukulan telak. Bima dan Siska sama-sama terbelalak kaget. Mereka tidak menyangka Anissa akan mengambil langkah sejauh ini, secepat ini. Kamu tidak bisa melakukan itu. Desis Bima. Oh, tentu saja bisa. Dan aku akan melakukannya. Anissa berjalan ke arah kamar tidurnya. Ia membuka lemari tua, dan dari bagian paling bawah, ia menarik keluar sebuah tas ransel butut yang sudah berdebu. Itu adalah tas yang sama dengan yang dibawa Bima saat ia pergi 7 tahun lalu. Dengan kasar, Anissa melemparkan tas itu ke lantai, tepat di depan kaki Bima. Barang-barangmu masih ada di sana. Tidak ada yang kusentuh. Sekarang ambil tasmu, dan bawa serta semua masalahmu keluar dari rumah ini, kata Anissa dengan nada final. Anissa, tolonglah jangan begini. Pikirkan Rina. Dia butuh seorang ayah. Bima mencoba menggunakan kartu terakhirnya, kartu yang paling menyakitkan. Justru karena aku memikirkan Rina, aku melakukan ini, balas Anissa dengan cepat. Rina tidak butuh model ayah sepertimu. Dia tidak butuh contoh seorang lelaki pengecut yang lari dari masalah. Dia tidak butuh melihat ibunya terus-menerus disakiti oleh pria yang sama. Dia lebih baik hidup tanpa ayah daripada harus hidup dengan ayah beracun sepertimu. Amarah, sakit hati, dan kekecewaan selama 7 tahun tumpah ruah dalam satu malam itu. Anissa sudah mencapai batasnya. Ia tidak peduli lagi dengan gunjingan tetangga.
Ia tidak peduli lagi dengan status jandanya nanti. Yang ia pedulikan hanyalah melindungi benteng yang telah ia bangun untuknya dan untuk Rina. Ia berjalan ke arah pintu dan membukanya lebar-lebar. Angin malam yang dingin dan sisa-sisa air hujan langsung menerobos masuk. "Sekarang, pergilah," katanya dengan suara yang dalam dan bergetar karena emosi yang tertahan. Bima menatap Anissa dengan pandangan tak percaya. Siska mulai menangis pelan, memeluk anaknya semakin erat. Mereka mungkin berpikir Anissa hanya menggertak. "Aku tidak akan mengulanginya lagi," kata Anissa, kini lebih tegas. Ia menatap lurus ke mata Bima. "Rumah yang kamu tinggalkan ini sudah kubah menjadi istanaku. Istana yang kubangun dengan air mata dan keringatku sendiri. Maaf, istanaku ini terlalu berharga untuk dijadikan tempat penampungan bagi kegagalan dan pengkhianatanmu." Ia berhenti sejenak, mengambil napas, lalu mengucapkan kalimat terakhir yang menjadi vonis bagi mereka malam itu. "Rumahku bukan penampungan. Sekarang, keluar!" Teriakan Anissa yang terakhir itu menggema di seluruh ruangan, mengalahkan suara hujan di luar. Bima dan Siska tersentak kaget. Mereka akhirnya sadar. Wanita yang ada di hadapan mereka bukan lagi Anissa yang dulu. Ini adalah Anissa yang baru. Anissa yang telah ditempa oleh penderitaan menjadi sekeras baja. Dengan langkah gontai dan wajah penuh kekalahan, Bima memungut tas ranselnya. Ia menatap Anissa sekali lagi, mencari sedikit saja belas kasihan di mata wanita itu. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Siska berjalan di belakangnya sambil terisak. Mereka melangkah keluar dari rumah itu, kembali ke dalam malam yang dingin dan tidak ramah, meninggalkan keheningan yang pekat di belakang mereka. Anissa tetap berdiri di ambang pintu, menatap mereka pergi hingga hilang di telan kegelapan, sebelum akhirnya menutup pintu dengan keras. Blam! Suara itu menandai berakhirnya satu babak penderitaan dalam hidupnya, dan dimulainya sebuah perjuangan baru menuju kebebasan. Suara pintu yang terbanting keras menggema di seluruh rumah, seolah menjadi tanda titik di akhir sebuah kalimat yang sangat panjang dan menyakitkan. Sesaat setelah pintu itu tertutup, kekuatan yang tadinya menyelimuti Anissa seolah menguap begitu saja. Kakinya terasa lemas. Ia bersandar pada daun pintu yang dingin, merasakan getaran samar dari benturan tadi. Napasnya terengah-engah, bukan karena lelah fisik, tapi karena luapan emosi yang baru saja ia tumpahkan. Hening. Rumah itu terasa begitu sunyi, hanya menyisakan suara detak jam dinding dan deru hujan di luar yang mulai mereda. Ia memejamkan matanya, mencoba menyerap apa yang baru saja terjadi. Ia telah melakukannya. Ia telah mengusir suaminya, ayah dari anaknya, dari rumahnya sendiri. Ia telah menyingkirkan hantu masa lalu yang datang untuk merongrong masa kininya. Tidak ada rasa kemenangan. Yang ada hanyalah kehampaan yang aneh dan rasa lelah yang luar biasa. Air mata yang sedari tadi ia tahan, akhirnya luruh juga. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan Bima, melainkan air mata kelegaan. Air mata yang membersihkan sisa-sisa luka dan kekecewaan selama 7 tahun. Ia menangis tanpa suara, membiarkan bahunya berguncang hebat dalam senyap. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama. Dari luar, terdengar suara Bima yang berteriak-teriak, memanggil namanya dengan nada marah dan tidak terima. "Anissa, buka pintunya. Jangan gila kamu." "Anissa." Suara Bima terdengar parau, bercampur dengan suara isak tangis Siska dan rengekan Dani yang kini sudah sepenuhnya terbangun. Lalu terdengar suara gedoran lagi. Kali ini lebih brutal dan penuh amarah. "Ini rumahku juga. Kamu tidak berhak mengusirku. Buka pintu ini atau aku akan mendobraknya." Anissa tersentak. Rasa lelahnya seketika berganti menjadi kewaspadaan. Ia tahu Bima bisa nekat. Ia mengunci semua grendel yang ada di pintu, lalu bergegas ke jendela untuk mengintip. Di bawah temaram lampu teras, ia melihat Bima sedang mengamuk, sementara Siska mencoba menenangkannya. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus mengerikan. Keributan itu tentu saja menarik perhatian para tetangga. Satu persatu, lampu teras rumah di sekitarnya mulai menyala. Beberapa kepala muncul dari balik jendela. Bu Ratih, tetangga di seberang rumah, adalah yang pertama kali keluar,
berdiri di terasnya dengan daster dan rasa penasaran yang tak tertutupi. Tak lama kemudian, Pak RT, yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari Anissa, keluar dengan memakai sarung dan senter di tangannya. Ada apa ini ribut-ribut malam begini? Suara Pak RT yang berat dan berwibawa terdengar membelah udara malam. Bima, melihat ada penonton, justru semakin menjadi-jadi. Ia seolah ingin memainkan peran sebagai suami yang teraniaya. Pak RT, tolong saya. Istri saya ini, Anissa, mengusir saya dari rumah saya sendiri. Lihat, saya basah kuyup. Anak saya kedinginan. Dia tegas sekali. Pak RT berjalan mendekat, menyorotkan senternya ke arah Bima, lalu ke arah Siska dan anaknya, dan terakhir ke arah pintu rumah Anissa yang tertutup rapat. Tunggu dulu, Mas. Setahu saya, Mas ini sudah bertahun-tahun tidak di sini. Ini benar Mas Bima, suaminya Anissa? Iya, Pak. Saya Bima. Saya pulang, tapi malah diusir begini, sahut Bima dengan nada dramatis. Melihat situasi yang semakin keruh dan bisa menjadi fitnah, Anissa tahu ia tidak bisa hanya bersembunyi di dalam. Ia harus menghadapi ini. Dengan napas yang ia tarik dalam-dalam, ia membuka kembali pintu rumahnya. Ia tidak keluar, hanya berdiri di ambang pintu, menatap kerumunan kecil itu dengan tenang. Selamat malam, Pak RT. Maaf sudah mengganggu istirahat Bapak dan tetangga semua, kata Anissa dengan suara yang jelas dan mantap. Sama sekali tidak terdengar seperti wanita yang baru saja menangis. Ada apa ini sebenarnya, Nisa? Tanya Pak RT. Anissa menatap lurus ke arah Pak RT, mengabaikan Bima sepenuhnya. Pak, perkenalkan. Ini Mas Bima, suami saya yang sudah 7 tahun tidak pulang dan tidak memberi kabar. Malam ini, beliau datang. Tapi seperti yang Bapak lihat, beliau tidak datang sendirian. Anissa melirik sekilas ke arah Siska. Beliau membawa perempuan lain beserta anaknya, dan meminta untuk tinggal di rumah ini karena usaha beliau di kota bangkrut. Penjelasan Anissa yang singkat, padat, dan menusuk itu membuat semua yang mendengar terdiam. Bu Ratih menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak. Pak RT mengernyitkan dahinya. Raut wajahnya berubah menjadi serius. Bima dan Siska tampak pucat pasi. Tak menyangka Anissa akan membuka aib mereka di depan umum. Saya tidak bisa menerima mereka, Pak. Lanjut Anissa. Selama 7 tahun saya berjuang sendiri untuk hidup dan membesarkan anak saya di rumah ini. Rumah ini bukan tempat penampungan. Karena itu saya meminta mereka untuk pergi. Tapi Mas Bima tidak mau. Pak RT menghela napas panjang. Ia kini mengerti duduk perkaranya. Ia menoleh ke arah Bima. Mas Bima, saya mengerti mungkin Mas sedang dalam kesulitan. Tapi apa yang dikatakan Anissa itu ada benarnya. Secara moral, dan mungkin juga hukum, Anissa punya hak penuh atas rumah ini setelah sekian lama Mas tinggalkan tanpa nafkah. Apalagi Mas datang dengan cara seperti ini. Tapi saya harus kemana, Pak? Ini sudah larut malam. Rengek Bima. Kini suaranya terdengar memelas. Itu bukan urusan saya. Dan bukan urusan Anissa, kata Pak RT dengan tegas. Sebaiknya Mas selesaikan masalah ini baik-baik besok kalau pikiran sudah tenang. Untuk malam ini, saya sarankan Mas cari penginapan atau tempat lain. Jangan membuat keributan di sini. Kasihan warga lain yang mau istirahat. Mendengar keputusan Pak RT yang memihaknya, Bima tahu ia sudah kalah. Ia menatap Anissa dengan tatapan penuh kebencian, seolah berkata, lihat saja pembalasanku. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menarik tangan Siska dengan kasar dan berjalan menjauh, menghilang di kegelapan malam. Setelah mereka pergi, Anissa mengucapkan terima kasih kepada Pak RT. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Nisa. Kamu yang sabar ya. Kalau dia macam-macam lagi, jangan ragu lapor ke saya, kata Pak RT sebelum pamit kembali ke rumahnya. Para tetangga lain pun ikut membubarkan diri, membawa serta bahan gosip terpanas untuk esok hari. Anissa menutup pintunya sekali lagi. Kali ini, ia merasa lebih lega. Ia telah mempertahankan wilayahnya. Ia tidak sendirian. Malam itu ia tidur dengan perasaan campur aduk.
Namun ada satu hal yang pasti. Ia tidak akan pernah kembali ke kehidupannya yang dulu. Esok paginya, matahari bersinar cerah seolah ingin menghapus jejak badai semalam. Anissa bangun seperti biasa, menyiapkan sarapan dan mengantar Rina ke sekolah. Tak ada tanda-tanda kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah gurat ketegasan yang baru. Ia sudah mengambil sebuah keputusan. Setelah Rina berangkat sekolah, Anissa tidak langsung menuju dapur untuk membuat kue. Ia masuk ke kamarnya, membuka lemari, dan memilih pakaian terbaik yang ia punya. Sebuah blus batik sederhana dan rok panjang hitam. Ia menyisir rambutnya dengan rapi. Lalu, dari dalam sebuah kotak kaleng tua, ia mengeluarkan sebuah map plastik berisi surat nikah, kartu keluarga, dan KTP-nya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang menatapnya balik adalah wanita yang berbeda dari kemarin. Lebih kuat, lebih berani. Tanpa keraguan sedikit pun, ia melangkah keluar rumah, menguncinya, lalu berjalan dengan langkah mantap menuju jalan raya. Ia menyetop sebuah angkot yang menuju ke arah kota kabupaten. Tujuannya hanya satu, kantor pengadilan agama. Perjalanan selama hampir 1 jam itu ia gunakan untuk memantapkan hatinya. Ia tidak takut. Ia tidak ragu. Ia hanya merasakan sebuah kebebasan yang sebentar lagi akan ia rengkuh sepenuhnya. Sesampainya di depan gedung bercat putih itu, ia berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, lalu melangkahkan kakinya melewati gerbang. Ini adalah langkah pertamanya. Langkah tegas seorang wanita yang memilih untuk merdeka. Langkah menuju kebebasan. Gedung pengadilan agama itu terasa asing dan mengintimidasi. Udara di dalamnya seolah penuh dengan kisah-kisah perkawinan yang kandas dan harapan yang patah. Anissa duduk di kursi tunggu yang keras, memeluk map plastiknya dengan erat. Ia melihat perempuan-perempuan lain di sekitarnya. Beberapa tampak sedih, beberapa tampak marah, beberapa lagi tampak pasrah. Anissa bertanya pada dirinya sendiri, apa yang ia rasakan? Anehnya, ia tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Yang ia rasakan adalah sebuah keharusan, sebuah langkah logis yang memang sudah seharusnya ia ambil sejak lama. Proses pengajuan gugatan cerai ternyata tidak sesulit yang ia bayangkan, meskipun butuh kesabaran ekstra. Ia harus mengisi berbagai formulir, menceritakan kronologi permasalahannya kepada petugas, dan menunggu jadwal sidang pertama. Saat petugas bertanya apa alasannya menggugat cerai, Anissa menjawab dengan singkat dan jelas. Suami menelantarkan saya dan anak selama 7 tahun tanpa nafkah lahir dan batin, dan telah menikah lagi dengan perempuan lain. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Sidang pertama akhirnya tiba beberapa minggu kemudian. Bima datang, dengan penampilan yang lebih rapi dari malam itu, meskipun wajahnya tetap menyiratkan kekusutan. Mereka dipertemukan di ruang mediasi. Mediator mencoba menasihati mereka, menyarankan untuk berdamai demi anak. Bima, dengan kemampuan aktingnya yang hebat, memasang wajah penuh penyesalan. Saya mengaku salah, Bu Hakim. Saya hilaf. Tapi saya masih mencintai Anissa dan Rina. Saya ingin memperbaiki semuanya. Saya mohon beri saya kesempatan, katanya dengan suara yang dibuat serak dan memelas. Anissa hanya mendengarkan sandiwara itu dengan hati yang dingin seperti es. Saat gilirannya berbicara, ia menatap lurus ke arah mediator. Bapak mediator yang terhormat, kesempatan itu sudah saya berikan selama 7 tahun. 2.555 hari. Dan tidak sekalipun ia gunakan. Bagi saya, sudah tidak ada lagi yang bisa diperbaiki dari puing-puing yang sudah hancur. Saya hanya ingin bercerai secara baik-baik, dan saya meminta hak asuh penuh atas anak saya, Rina. Ketegasan Anissa membuat Bima dan mediator terkejut. Semua upaya Bima untuk membujuk, merayu, bahkan mengancam secara halus, mental di hadapan dinding baja keputusan Anissa. Ia tidak goyah sedikit pun. Sidang demi sidang ia jalani dengan kepala tegak. Ia tidak menuntut harta gonogini, karena memang tidak ada harta yang mereka miliki bersama. Ia hanya ingin satu hal, status hukum yang jelas dan kebebasan. Selama proses perceraian yang menguras emosi dan waktu itu, Anissa tidak membiarkan dirinya larut dalam drama. Ia justru menyalurkan semua energi,
kemarahan, dan kekecewaannya ke dalam satu hal yang paling ia kuasai, membuat kue. Dapurnya menjadi pelariannya, tempat ia mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang produktif dan menghasilkan. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tangannya seolah tak kenal lelah menguleni adonan, mencetak kue, dan mengukusnya di atas tungku. Setiap kue yang ia buat seolah menjadi simbol dari ketegarannya. Kabar tentang perceraiannya dan kembalinya Bima dengan keluarga baru tentu saja menjadi buah bibir di seluruh desa. Tapi Anissa tidak peduli. Ia tidak punya waktu untuk mendengarkan gunjingan. Ia terlalu sibuk. Dan ternyata, sikap tegasnya malam itu justru menuai simpati dari banyak orang, terutama kaum ibu. Mereka melihat Anissa bukan lagi sebagai perempuan malang yang ditinggal suami, melainkan sebagai sosok inspiratif yang berani membela harga dirinya. Pesanan kuenya justru semakin meningkat. Seolah-olah, dengan membeli kuenya, para pelanggan ikut memberikan dukungan moral padanya. Dari yang biasanya hanya menerima pesanan untuk arisan, kini ia mulai sering mendapat pesanan untuk acara-acara yang lebih besar. Sebuah titik balik besar datang tanpa ia duga. Suatu hari, istri dari Pak RT datang ke rumahnya. Ia bercerita bahwa Pak Camat yang baru akan mengadakan acara syukuran dan perkenalan dengan warga di balai kecamatan. Istri Pak Camat sedang mencari catering lokal untuk menyediakan kudapan dalam jumlah besar. "Aku langsung ingat kamu, Nisa," kata Bu RT. "Kue buatanmu kan paling enak sedesa ini. Kamu mau coba? Aku bisa rekomendasikan." Jantung Anissa berdebar. Ini adalah kesempatan besar. Tapi juga sebuah tantangan yang menakutkan. Pesanan untuk acara sebesar itu, sekitar 300 kotak kue, belum pernah ia tangani sebelumnya. "Apa saya sanggup, Bu?" tanyanya ragu. "Sanggup. Kamu itu perempuan hebat. Jangan ragu begitu. Dicoba saja dulu. Kapan lagi dapat kesempatan seperti ini?" Bu RT menyemangatinya. Dengan dorongan itu, Anissa memberanikan diri. Ia menyusun proposal sederhana, mencantumkan jenis-jenis kue andalannya beserta harganya. Dengan diantar Bu RT, ia bertemu langsung dengan Bu Camat. Bu Camat ternyata seorang wanita yang ramah dan sangat menghargai produk lokal. Setelah mencicipi beberapa sampel kue yang dibawa Anissa, ia langsung setuju tanpa ragu. "Enak sekali, Bu Anissa. Saya pesan 300 kotak ya. Isinya 3 macam kue dan 1 air mineral gelas," katanya sambil tersenyum. Anissa pulang dengan perasaan campur aduk antara senang dan panik. Ia hanya punya waktu 3 hari untuk menyiapkannya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia membuat daftar belanjaan yang panjang, menghitung modal, dan menyusun strategi kerja. Ia sadar tidak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Ia pun memberanikan diri meminta bantuan 2 orang tetangganya yang ia tahu bisa diandalkan, menawarkan upah yang layak untuk mereka. Selama 2 hari 2 malam, dapur Anissa berubah menjadi pabrik kecil yang sibuk. Aroma wangi kue tak henti-hentinya menguar. Anissa menjadi komandannya, membagi tugas dengan cekatan. Ia yang membuat semua adonan untuk menjaga kualitas rasa, sementara kedua tetangganya membantu untuk mencetak, mengisi, dan mengemas. Rina pun ikut membantu dengan riang, memasukkan sedotan ke dalam gelas air mineral. Hari H pun tiba. 300 kotak kue tertata rapi, siap diantar. Dengan menyewa mobil pick-up milik tetangganya, Anissa mengantar sendiri pesanannya ke balai kecamatan. Ia memastikan semuanya disajikan dengan baik. Acara itu berjalan lancar, dan yang paling membuatnya bahagia adalah mendengar pujian dari banyak tamu, termasuk dari Pak Camat sendiri. "Kue-kuenya luar biasa enak, Bu. Nanti kalau ada acara lagi, saya pasti akan pesan ke Ibu," kata Bu Camat sambil menyalaminya. Pujian itu terasa lebih berharga dari uang pembayaran yang ia terima. Itu adalah pengakuan atas kerja kerasnya. Dengan keuntungan besar dari pesanan itu, Anissa tidak langsung menghabiskannya. Ia menatap tungku kayu bakarnya yang sudah tua dan oven kecilnya yang sering rewel. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, ia pergi ke kota dan membeli sebuah oven gas berukuran besar dan sebuah mixer adonan yang lebih kuat. Malam itu,
Setelah Palu hakim di pengadilan agama akhirnya mengetuk meja dan meresmikan perceraiannya, Anissa tidak merayakannya. Ia pulang ke rumah, memandangi oven barunya yang masih mengkilap di sudut dapur. Ia merasa begitu damai. Ia kini resmi menjadi seorang janda, seorang ibu tunggal. Tapi ia tidak merasa sendiri atau rapuh. Sebaliknya, ia merasa utuh dan kuat. Ia telah berhasil mengubah puing-puing harapan dari pernikahannya yang gagal menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun istananya sendiri. Istana yang ia bangun bukan untuk menunggu seorang pangeran, tapi untuk ia tinggali dengan bangga bersama putri kecilnya. Dan perjuangannya baru saja dimulai. Kehidupan Anissa setelah perceraiannya resmi berubah secara perlahan namun pasti. Gunjingan tetangga yang dulu sering ia dengar kini berganti menjadi decak kagum. Mereka melihat perubahannya. Anissa yang dulu sering menunduk saat berjalan, kini melangkah dengan dagu terangkat. Senyumnya lebih sering terkembang. Bukan lagi senyum getir untuk menutupi luka, melainkan senyum tulus yang memancar dari hati yang mulai damai. Ia tidak lagi dilihat sebagai janda kasihan yang ditinggal suami, melainkan sebagai Bu Anissa si pengusaha kue yang sukses. Sebuah julukan baru yang ia sandang dengan bangga. Oven dan mixer baru yang ia beli menjadi jantung baru bagi usahanya. Proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Ia kini sanggup menerima pesanan dalam jumlah yang lebih besar tanpa harus mengorbankan waktu tidurnya sepenuhnya. Ia bahkan mulai berinovasi, mencoba resep-resep baru yang ia pelajari dari majalah bekas dan internet yang sesekali ia akses melalui ponsel pintar bekas yang ia beli untuk Rina belajar online. Usahanya, yang ia beri nama Kue Ibu Anissa, mulai dikenal tidak hanya di desanya, tapi juga di beberapa desa tetangga dan bahkan sampai ke kecamatan. Suatu sore, saat Anissa sedang sibuk menata kue-kue di etalase kecil yang ia buat di teras rumahnya, sebuah mobil sedan berwarna perak berhenti tepat di depan gerbang. Mobil itu tampak bersih dan mewah, sangat kontras dengan suasana desa yang sederhana. Seorang pria berpenampilan rapi keluar dari mobil. Usianya mungkin sekitar akhir 30-an, mengenakan kemeja polo dan celana bahan yang disetrika licin. Pria itu tersenyum ramah ke arah Anissa. "Selamat sore, permisi. Apa benar ini kediaman Ibu Anissa, pemilik Kue Ibu Anissa?" tanyanya dengan sopan. Anissa sedikit terkejut namun segera menguasai diri. "Iya, benar, Pak. Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" "Syukurlah. Perkenalkan, saya Reza," kata pria itu sambil sedikit menundukkan kepala. "Saya salah satu panitia di acara syukuran Pak Camat waktu itu. Terus terang, saya dan kolega saya sangat terkesan dengan cita rasa kue buatan Ibu. Dari sekian banyak catering, kue dari Ibu yang paling berkesan." Pujian tulus itu membuat pipi Anissa terasa hangat. "Alhamdulillah kalau Bapak suka. Terima kasih banyak, Pak." "Jangan panggil Pak." Reza tertawa kecil. "Panggil saja Reza." "Begini, Bu Anissa. Kebetulan, perusahaan saya akan mengadakan acara peletakan batu pertama untuk proyek perumahan baru di dekat sini. Acaranya cukup besar, akan mengundang pejabat daerah dan calon pembeli. Saya ditugaskan untuk mencari konsumsi, dan saya langsung teringat pada Ibu. Apakah Ibu bersedia menerima pesanan dalam jumlah yang lebih besar lagi?" Ini adalah tawaran yang jauh lebih besar dari pesanan Pak Camat. Anissa merasakan debaran gugup sekaligus antusias. Ini adalah lompatan besar bagi usahanya. "Tentu saja saya bersedia, Pak. Mas Reza. Boleh saya tahu detailnya seperti apa?" Reza kemudian menjelaskan rencananya dengan sangat detail dan profesional. Ia tidak hanya menyebutkan jumlah, tapi juga konsep acara, tipe tamu yang akan datang, dan bahkan meminta masukan dari Anissa mengenai menu apa yang paling cocok. Anissa, yang terbiasa berurusan dengan pelanggan yang terkadang cerewet dan banyak maunya, sangat terkesan dengan sikap Reza yang begitu menghargainya sebagai seorang profesional. Saat mereka sedang asyik berdiskusi, Rina pulang dari mengaji. Ia mengucapkan salam lalu mencium tangan ibunya. Reza tersenyum melihatnya. "Ini putrinya, Bu?" tanyanya ramah. "Iya. Ini Rina," jawab Anissa sambil mengelus kepala anaknya. Reza kemudian berjongkok,
menyamakan tingginya dengan Rina. "Halo, Rina." Namanya Om Reza. "Rina kelas berapa sekarang?" Rina yang biasanya sedikit pemalu dengan orang baru, entah kenapa merasa nyaman dan menjawab dengan lancar. Mereka bahkan terlibat percakapan singkat tentang pelajaran favorit Rina di sekolah. Anissa memperhatikan interaksi itu dengan perasaan hangat yang aneh. Ia melihat ketulusan di mata Reza saat berbicara dengan anaknya. Tidak ada kepura-puraan. Sejak hari itu, interaksi antara Anissa dan Reza menjadi lebih sering, meskipun masih dalam konteks bisnis. Reza adalah tipe klien yang sangat teliti dan terorganisir. Ia sering menelepon atau datang langsung untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar. Setiap kali datang, ia tidak pernah lupa membawa oleh-oleh kecil untuk Rina, entah itu buku cerita atau sekotak coklat. Ia melakukannya dengan cara yang sangat wajar, tidak berlebihan, seolah itu adalah hal yang biasa ia lakukan. Anissa mengetahui dari salah satu obrolan mereka bahwa Reza adalah seorang duda. Istrinya meninggal dunia 5 tahun lalu karena sakit, dan mereka belum dikaruniai anak. Reza menceritakannya dengan nada yang tenang, menyiratkan duka yang sudah terobati oleh waktu, namun menyisakan jejak kenangan yang ia hormati. Mengetahui hal itu, Anissa merasa ada sedikit kesamaan di antara mereka. Mereka sama-sama pernah merasakan kehilangan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Acara peletakan batu pertama itu menjadi sukses besar. Anissa dan tim kecilnya berhasil menyajikan 500 kotak kue dan berbagai hidangan prasmanan sederhana dengan kualitas yang sempurna. Reputasi kue Ibu Anissa meroket. Setelah acara itu, Anissa mengira hubungannya dengan Reza akan selesai. Namun ia salah. Seminggu kemudian, Reza datang lagi. Kali ini bukan untuk urusan pekerjaan. Ia datang dengan membawa sebuket anggrek bulan yang cantik. "Ini sebagai ucapan terima kasih saya pribadi," katanya. "Ibu sudah bekerja sangat keras dan membuat acara saya sukses. Anggap saja ini tanda apresiasi." Anissa merasa canggung sekaligus tersanjung. "Tidak perlu repot-repot begini, Mas Reza. Itu kan memang sudah pekerjaan saya." "Tidak repot sama sekali," Reza tersenyum. "Kalau tidak keberatan, mungkin lain kali saya ingin mengajak Ibu dan Rina makan di luar. Sebagai traktiran atas kerja sama kita. Bagaimana?" Hati Anissa berdebar. Ini jelas bukan lagi sekadar urusan bisnis. Ini adalah sebuah ajakan personal. Sebagian dari dirinya merasa takut. Hatinya yang sudah lama tertutup dan beku, masih trauma dengan pengkhianatan. Ia takut untuk percaya lagi pada seorang lelaki. Tapi sebagian dirinya yang lain merasakan sebuah kehangatan. Reza berbeda. Caranya mendekat begitu sopan dan sabar. Ia menghormati Anissa sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengusaha, dan sebagai seorang wanita. Ia tidak pernah sekalipun memandangnya dengan tatapan kasihan. Melihat keraguan di wajah Anissa, Reza segera menambahkan, "Hanya sebagai teman, Bu Anissa. Saya senang mengobrol dengan Ibu dan Rina. Tidak lebih." Sikap pengertian Reza itulah yang akhirnya meluluhkan keraguan Anissa. "Baiklah, Mas Reza." Makan malam pertama mereka di sebuah restoran sederhana di kota menjadi awal dari sebuah hubungan yang baru. Mereka lebih banyak membicarakan hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang hobi, tentang Rina. Reza adalah pendengar yang baik. Ia membuat Anissa merasa didengarkan dan dihargai. Rina pun tampak sangat menyukai Reza, yang sering melontarkan lelucon-lelucon ringan yang membuatnya tertawa. Sejak saat itu, Reza menjadi pengunjung rutin di rumah Anissa. Kadang ia hanya mampir sebentar sepulang kerja untuk sekadar menyapa. Kadang di akhir pekan, ia mengajak Anissa dan Rina berjalan-jalan ke taman kota atau sekadar makan es krim. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia membiarkan semuanya mengalir secara alami, memberikan Anissa ruang dan waktu untuk merasa nyaman. Ia seperti seorang tukang kebun yang sabar, merawat sebuah taman yang sudah lama kering, menyiraminya dengan perhatian dan rasa hormat, berharap suatu saat nanti, setangkai bunga baru akan mekar di sana. Dan Anissa merasakan perubahan itu di dalam dirinya. Hatinya yang dulu terasa gersang dan penuh luka,
kini mulai merasakan siraman embun pagi. Ia mulai bisa tertawa lepas. Ia mulai berani memikirkan tentang masa depan, bukan lagi sebagai perjuangan untuk bertahan hidup, melainkan sebagai sebuah lembaran baru yang mungkin bisa diisi dengan kebahagiaan. Kehadiran Reza adalah sebuah kejutan tak terduga dalam hidupnya. Setangkai bunga baru yang indah, yang mulai mekar di tamannya yang dulu kering kerontang. Sementara Anissa sedang menata kembali kehidupannya dan menemukan secercah harapan baru, di sudut lain kota yang sama, Bima sedang memulai perjalanannya menuruni anak tangga takdir yang paling curam. Malam di mana Anissa mengusirnya dari rumah, adalah awal dari mimpi buruknya yang panjang. Ia dan Siska, dengan Dani yang terus menangis dalam gendongan, berjalan tanpa tujuan di tengah sisa gerimis. Kemarahan dan rasa terhina membakar dada Bima. Ia tak menyangka Anissa, perempuan desa yang dulu begitu penurut, bisa berubah menjadi sekeras itu. Mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan melati yang murah dan pengap di pinggir kota. Di dalam kamar yang sempit dengan sprei yang berbau apek, pertengkaran hebat pun pecah. "Ini semua salahmu," jerit Siska. Air matanya bercampur dengan sisa riasan yang luntur. "Katamu kamu punya rumah besar di kampung. Katamu istrimu itu perempuan bodoh yang bisa diatur. Ternyata apa? Kita diusir seperti anjing." "Diam kamu," bentak Bima. Egonya yang terluka tidak terima disalahkan. "Kalau bukan karena gaya hidupmu yang boros, usaha kita tidak akan bangkrut secepat ini. Kamu yang terus merengek minta dibelikan ini itu. Aku istrimu. Sudah sepantasnya kamu menafkahiku." Balas Siska tak mau kalah. "Lelaki macam apa kamu ini? Di kota gagal. Pulang kampung pun ditolak. Tidak berguna." Kata-kata Siska menusuk tepat di jantung kebanggaan Bima. Mereka terus bertengkar, saling menyalahkan, hingga akhirnya tertidur dalam kelelahan dan kebencian. Hari-hari berikutnya, suasana tidak menjadi lebih baik. Sisa uang mereka semakin menipis hanya untuk membayar sewa kamar harian dan membeli makan seadanya. Bima mencoba menghubungi beberapa teman lamanya di kota itu, berharap ada yang bisa meminjamkan uang atau menawarkan pekerjaan. Tapi kabar tentang kebangkrutannya rupanya sudah menyebar. Teleponnya seringkali tidak diangkat, atau kalaupun diangkat, mereka hanya memberinya 1001 alasan untuk menolak. Bima, dengan harga dirinya yang setinggi langit, enggan mencari pekerjaan kasar. Ia masih merasa dirinya adalah seorang bos. Ia melamar pekerjaan sebagai pengawas atau manajer di toko-toko kecil, namun tentu saja ditolak mentah-mentah. Ia tidak punya ijazah tinggi, dan satu-satunya pengalamannya adalah menjalankan usaha sendiri yang akhirnya gagal total. Frustrasi dan putus asa, ia mulai sering marah-marah tanpa alasan. Siska, yang awalnya terpikat pada Bima karena janji-janji manis dan gaya hidup nyaman yang ia tawarkan, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Lelaki yang ia puja ternyata hanyalah seorang pecundang yang sombong. Kesabarannya habis. Puncaknya terjadi sekitar 3 minggu setelah mereka diusir. Setelah seharian berkeliling tanpa hasil, Bima pulang ke penginapan dengan tangan hampa. Ia mendapati Siska sedang mengemasi pakaiannya dan Dani ke dalam sebuah tas besar. "Kamu mau kemana?" tanya Bima dengan nada curiga. "Aku mau pulang," jawab Siska dingin, tanpa menatap Bima. "Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Makan susah, tidur tidak nyenyak, dan setiap hari hanya mendengar keluhanmu." "Lalu aku bagaimana?" tanya Bima panik. "Kamu mau meninggalkanku begitu saja?" Siska akhirnya menatap Bima. Matanya penuh dengan kekecewaan dan kebencian. "Pikirkan saja sendiri nasibmu. Kamu yang membawa kami ke dalam masalah ini. Selama ini aku kira kamu hebat. Ternyata kamu kosong. Aku lebih baik menjadi janda di kampungku. Setidaknya di sana aku dan anakku masih bisa makan." Tanpa menunggu jawaban Bima, Siska menggendong Dani dan berjalan keluar dari kamar penginapan itu, meninggalkan Bima yang termangu sendirian. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Pintu ditutup, dan bersamaan dengan itu, babak kehidupan Bima bersama keluarga barunya pun berakhir. Ia kini benar-benar sendirian. Kehilangan Siska dan Dani membuatnya terpukul,
Tapi yang lebih memukul adalah kenyataan bahwa ia kini tidak punya uang sepeser pun. Esok harinya, ia diusir dari penginapan karena tidak bisa membayar uang sewa. Dengan sebuah tas ransel butut berisi beberapa helai pakaian sebagai satu-satunya harta miliknya, Bima resmi menjadi seorang tunawisma. Hari pertamanya di jalanan adalah neraka. Rasa lapar yang melilit perut bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Ia, Bima, yang dulu selalu tampil necis dan memandang rendah orang lain, kini harus duduk di emperan toko, menghindari tatapan kasihan dari orang-orang yang lalu lalang. Malam harinya, ia mencoba tidur di halte bus, tapi udara dingin dan gigitan nyamuk membuatnya tidak bisa terpejam. Hari demi hari, kondisinya semakin memburuk. Kebanggaan yang dulu ia junjung tinggi, pelan-pelan terkikis oleh rasa lapar. Ia mulai mengais-ngais sisa makanan dari tempat sampah di belakang rumah makan. Ia menjual ponselnya yang sudah butut demi beberapa lembar uang untuk membeli sebungkus nasi. Penampilannya berubah drastis. Rambutnya menjadi gimbal dan kotor, pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ia menjadi bagian dari pemandangan suram kota yang selalu berusaha ia hindari dulu. Ia seringkali hanya duduk termenung di pinggir jalan, menatap kosong ke keramaian. Pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat pada Anissa, pada kelembutan dan kesabarannya. Ia teringat pada Rina, pada tawa riangnya saat ia gendong dulu. Ia teringat pada kehidupannya yang sederhana namun damai di desa. Semua itu ia sia-siakan demi sebuah ambisi kosong di kota, demi seorang wanita yang ternyata hanya menginginkan hartanya. Penyesalan datang terlambat, menggerogotinya seperti penyakit. Tapi penyesalan itu tidak bisa mengenyangkan perutnya. Ia melihat para pengemis lain, para pemulung, mereka semua bekerja dengan cara mereka sendiri. Sedangkan dirinya, ia hanya duduk, terperangkap dalam penyesalan dan harga dirinya yang tersisa. Karma yang ia tabur selama bertahun-tahun, kini ia tuai hasilnya. Dibayar kontan, tanpa bisa dicicil. Ia yang dulu lari dari tanggung jawab, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Waktu berjalan membawa perubahan. Layaknya benih yang dirawat dengan tekun, usaha Anissa tumbuh subur melampaui mimpi terliarnya sekalipun. Dari dapur kecil di belakang rumah, kue Ibu Anissa telah bertransformasi menjadi sebuah nama yang dikenal luas. Pesanan yang datang tak lagi hanya dari desa atau kecamatan, melainkan juga dari berbagai instansi dan perusahaan di kota kabupaten. Ia menjadi bukti hidup bahwa kerja keras, ketekunan, dan sejumput resep warisan bisa mengubah nasib seseorang. Dengan tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, dan bantuan pinjaman lunak dari bank yang melihat potensi besar usahanya, Anissa akhirnya mewujudkan sebuah mimpi besar. Ia menyewa sebuah ruko di pinggir jalan raya yang menghubungkan desa dengan kota. Ruko yang tadinya kusam dan tak terawat, ia sulap menjadi sebuah tempat yang hangat dan menawan. Bukan lagi sekadar tempat produksi kue, melainkan sebuah rumah makan kecil sekaligus toko kue yang ia beri nama Kedai Anissa. Desainnya ia pikirkan sendiri, dibantu oleh masukan-masukan dari Reza yang mengerti tentang tata ruang. Dindingnya dicat dengan warna krem yang menenangkan, dihiasi dengan beberapa lukisan pemandangan sawah yang sederhana. Meja dan kursinya terbuat dari kayu jati Belanda yang memberikan kesan rustik namun modern. Di salah satu sudut, ia membuat etalase kaca yang cantik, memajang aneka kue basah dan kering hasil kreasinya yang selalu segar setiap hari. Dari dapur semi terbuka di bagian belakang, pengunjung bisa mencium aroma masakan rumahan yang lezat dan menggugah selera. Tempat itu adalah cerminan dirinya. Sederhana, hangat, dan penuh cinta. Malam itu adalah malam peresmian Kedai Anissa. Sebuah acara syukuran kecil yang ia adakan sebagai wujud terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya. Ia mengundang tetangga-tetangga dekat, para pelanggan setia, Pak RT, Pak Camat, dan tentu saja Reza. Anissa tampak begitu berbeda malam itu. Ia mengenakan sebuah gamis batik modern berwarna biru lembut, hadiah dari Reza. Wajahnya yang dipoles riasan tipis memancarkan aura kebahagiaan dan kepercayaan diri yang kuat. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita desa yang rapuh,
melainkan seorang pengusaha wanita yang anggun dan berwibawa. Rina, yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja cantik berusia 14 tahun, dengan sigap membantu ibunya menyambut tamu. Ia begitu bangga melihat pencapaian ibunya. Ia sering berkata kepada teman-temannya, "Ibuku adalah wanita paling hebat di dunia." Ia tak pernah lagi menanyakan tentang ayahnya. Baginya, ibunya sudah lebih dari cukup. Dan kehadiran Reza dalam hidup mereka selama hampir 2 tahun terakhir, telah mengisi kekosongan sosok ayah dengan cara yang paling lembut dan terhormat. Kedai itu ramai dipenuhi tamu yang datang silih berganti. Mereka memuji konsep kedai yang nyaman dan tentu saja, hidangan yang disajikan. Anissa sengaja memasak menu-menu andalannya, opor ayam kampung, sayur lodeh, sambal goreng ati, dan tentu saja aneka kue yang menjadi ciri khasnya. Semua tamu makan dengan lahap, larut dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Reza datang sedikit terlambat karena ada urusan pekerjaan. Namun begitu ia melangkah masuk, kehadirannya seolah melengkapi kebahagiaan Anissa malam itu. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah karangan bunga besar bertuliskan, "Selamat dan sukses atas peresmian kedai Anissa." Dari Reza dan keluarga besar. Ia menyalami Anissa dengan hangat. "Selamat ya, Nis. Aku ikut bangga sekali," bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya ia memanggil Anissa dengan namanya langsung, tanpa embel-embel, "Bu." Panggilan itu terasa begitu akrab dan hangat di telinga Anissa. "Terima kasih banyak, Mas. Ini semua juga berkat dukunganmu," balas Anissa tulus. Reza hanya tersenyum. Ia kemudian berbaur dengan tamu lain, mengobrol akrab dengan Pak Camat dan beberapa kolega bisnisnya yang juga ia undang. Ia tidak berusaha menjadi pusat perhatian, namun kehadirannya memberikan bobot tersendiri pada acara sederhana itu. Ia seperti jangkar yang memberikan rasa aman dan stabilitas bagi Anissa. Menjelang puncak acara, Anissa diminta untuk memberikan sambutan. Dengan sedikit gugup, ia berdiri di depan para tamunya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada orang tuanya, dan kepada semua yang telah membantunya. "Kedai ini bukan hanya sebuah bisnis bagi saya," katanya dengan suara sedikit bergetar karena haru. "Tapi ini adalah bukti. Bukti bahwa seorang perempuan, seorang ibu, bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bukti bahwa dari setiap kesulitan, selalu ada jalan keluar jika kita tidak pernah menyerah. Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya." Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Banyak ibu-ibu yang ikut terharu. Mata mereka berkaca-kaca. Setelah sambutan itu, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol peresmian. Ketika malam semakin larut dan sebagian besar tamu sudah pamit pulang, menyisakan beberapa kerabat dekat dan Rina yang sedang asyik membereskan piring kotor dibantu beberapa pegawai baru Anissa, Reza mendekati Anissa yang sedang berdiri di teras depan kedai, menatap langit malam yang cerah bertabur bintang. "Lelah?" tanya Reza lembut, sambil berdiri di sampingnya. Anissa menoleh dan tersenyum. "Sedikit, tapi lebih banyak bahagianya. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah bekerja sangat keras," kata Reza. Matanya menatap Anissa dengan tatapan yang dalam, penuh kekaguman. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan malam dan semilir angin yang sejuk. "Nis," panggil Reza pelan. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Anissa menatapnya, merasakan debaran jantungnya yang tiba-tiba berpacu lebih cepat. Ia punya firasat tentang arah pembicaraan ini. Reza meraih kedua tangan Anissa, menggenggamnya dengan lembut namun mantap. "Selama hampir 2 tahun ini, aku menjadi saksi perjalanan hidupmu. Aku melihatmu jatuh, bangkit, dan berlari lebih kencang dari siapapun. Kamu bukan hanya wanita yang kuat, tapi kamu juga wanita dengan hati yang luar biasa. Kamu adalah ibu yang hebat untuk Rina, dan kamu adalah inspirasi bagiku." Anissa hanya bisa menatapnya. Lidahnya terasa keluh. "Aku sudah lama hidup sendiri, Anissa," lanjut Reza. "Aku pikir hatiku sudah tertutup rapat setelah kepergian almarhumah istriku. Tapi kehadiranmu dan Rina pelan-pelan membuka kembali pintu itu. Kalian membawa warna dan tawa dalam hidupku yang sepi.
Aku tidak hanya mengagumimu, Anissa. Aku mencintaimu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Anissa. Kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang murni. Reza kemudian merogoh sesuatu dari saku celananya. Sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua. Ia membukanya, dan di dalamnya, berkilauan sebuah cincin perak sederhana dengan sebuah permata kecil yang bersinar indah di bawah cahaya lampu teras. Ia kemudian berlutut dengan satu kaki di hadapan Anissa. Sebuah gestur yang begitu agung dan tak terduga. "Anissa," katanya dengan suara yang mantap dan tulus. Matanya tak lepas menatap Anissa. "Aku mungkin tidak bisa menghapus luka masa lalumu. Tapi aku berjanji akan membangun masa depan yang indah bersamamu. Aku ingin menjadi suamimu, menjadi ayah untuk Rina, dan menjadi sandaranmu di sisa umurku. Anissa, maukah kamu menikah denganku?" Di bawah langit yang sama yang dulu menjadi saksi bisu tangis dan penantiannya, malam itu Anissa menemukan jawaban dari semua doanya. Ia melihat Rina yang mengintip dari balik pintu kedai dengan senyum lebar dan mata berbinar, memberikan isyarat anggukan kepala dengan antusias. Semua keraguan di hatinya sirna. Ia tahu ini adalah hal yang benar. Ini adalah kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Dengan air mata yang kini mengalir deras di pipinya, Anissa mengangguk pelan. "Iya, Mas. Aku mau." Reza tersenyum lega. Senyum paling bahagia yang pernah Anissa lihat. Ia bangkit berdiri, lalu dengan lembut memasangkan cincin itu di jari manis Anissa. Cincin itu terasa pas, seolah memang dibuat khusus untuknya. Malam itu, di tengah kebahagiaan atas jerih payahnya yang terbayar lunas, sebuah lamaran di bawah taburan bintang menjadi penanda babak baru dalam hidupnya. Babak yang menjanjikan cinta, kebahagiaan, dan sebuah keluarga yang utuh. Pesta pernikahan Anissa dan Reza diadakan di sebuah taman asri di belakang kedai Anissa yang sudah diperluas. Tidak ada pelaminan megah atau panggung hiburan yang gemerlap. Semua ditata dengan sederhana namun sangat elegan dan hangat, mencerminkan kepribadian kedua mempelai. Ratusan lampion putih digantung di antara pepohonan, dan meja-meja bundar yang ditutupi taplak putih bersih tersebar di atas hamparan rumput hijau. Aroma bunga sedap malam berbaur dengan wangi aneka hidangan lezat yang tentu saja dimasak langsung oleh tim kedai Anissa. Anissa tampak begitu anggun dalam balutan kebaya modern berwarna putih gading, serasi dengan kemeja yang dikenakan Reza. Riasan di wajahnya tidak berlebihan, hanya menonjolkan kecantikan alaminya yang kini bersinar terang karena kebahagiaan. Di sampingnya, berdiri Rina yang tak kalah cantik dengan gaun berwarna senada. Matanya tak henti-hentinya menatap ibunya dengan penuh haru dan bangga. Ia menggenggam erat tangan Anissa di satu sisi, dan tangan Reza di sisi lainnya. Mereka kini tampak seperti sebuah keluarga yang utuh dan sempurna. Semua tamu yang hadir, dari pejabat hingga tetangga desa, larut dalam suasana bahagia. Mereka melihat bagaimana takdir telah membalikan kehidupan Anissa 180 derajat. Mereka menjadi saksi dari buah kesabaran dan kerja keras yang tak kenal lelah. Anissa tidak henti-hentinya tersenyum, menyalami para tamu yang memberikan ucapan selamat. Reza selalu berada di sisinya. Tatapannya penuh cinta dan perlindungan. Ia memperkenalkan Anissa sebagai istri saya, dengan nada bangga kepada semua kolega bisnisnya. Sebuah pengakuan yang tak pernah Anissa dapatkan selama bertahun-tahun pernikahannya yang dulu. Saat prosesi sungkeman, air mata haru tak terbendung lagi. Anissa bersujud di hadapan Reza, sebagai tanda baktinya sebagai seorang istri. Reza kemudian mengangkatnya, mencium keningnya dengan lembut. Lalu giliran Rina yang bersujud di hadapan keduanya. "Terima kasih, Bu, karena tidak pernah menyerah," bisik Rina di pelukan ibunya. Lalu ia beralih memeluk Reza. "Dan terima kasih, ya, karena sudah datang di kehidupan kami." Panggilan ayah yang keluar dari mulut Rina untuk pertama kalinya membuat Reza tak kuasa menahan air matanya. Ia memeluk Rina dengan sangat erat, seperti seorang ayah memeluk putri kandungnya sendiri. Di saat yang bersamaan, di sebuah sudut kota yang lain, takdir sedang menyajikan pemandangan yang bertolak belakang.
Di bawah jembatan layang yang berdebu dan bising oleh suara klakson kendaraan, seorang lelaki dengan pakaian compang-camping sedang meringkuk, mencoba melindungi dirinya dari terik matahari yang menyengat. Rambutnya yang gimbal dan kotor menutupi sebagian wajahnya yang kusam dan tirus. Janggut dan kumisnya tumbuh tak beraturan, membuatnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Lelaki itu adalah Bima. Sudah lebih dari 2 tahun ia hidup di jalanan. Setiap hari adalah perjuangan yang sama, melawan rasa lapar, rasa malu, dan keputusasaan. Ia hidup dari mengais sisa makanan dan belas kasihan orang. Kebanggaan dan arogansinya yang dulu setinggi langit, kini sudah lumat tak bersisa, digantikan oleh tatapan mata yang kosong dan tanpa harapan. Siang itu, perutnya terasa begitu perih. Ia belum makan apapun sejak kemarin. Ia berjalan gontai menyusuri trotoar, berharap menemukan sisa nasi bungkus atau orang dermawan yang memberinya uang receh. Langkahnya terhenti di depan sebuah persimpangan jalan yang ramai. Matanya yang sayu menangkap sebuah pemandangan yang kontras. Iring-iringan beberapa mobil mewah yang dihiasi pita dan bunga berjalan pelan, dikawal oleh polisi. Sebuah pesta pernikahan. Bima hanya menatapnya dengan pandangan iri. Ia teringat pada pernikahannya dulu dengan Anissa yang begitu sederhana. Ia teringat pada janji-janji yang ia ucapkan dan ia ingkari sendiri. Saat salah satu mobil pengantin itu berhenti sejenak karena lampu merah, Bima tanpa sengaja melihat ke dalam jendela yang sedikit terbuka. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dalam mobil itu, duduk seorang wanita cantik dengan kebaya putih, tersenyum begitu bahagia. Anissa. Di sampingnya, seorang pria gagah yang menatapnya penuh cinta. Dan ada juga Rina, putrinya, yang tampak begitu ceria. Hanya beberapa detik. Mobil itu kemudian melaju lagi saat lampu berubah hijau. Tapi bayangan beberapa detik itu terpatri selamanya di benak Bima. Itu Anissa. Tidak salah lagi. Ia tampak begitu berbeda. Begitu cantik. Begitu bercahaya. Begitu bahagia. Sebuah kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya, yang ia buang dengan sia-sia. Tubuh Bima terasa lemas. Ia terduduk di trotoar yang kotor, tidak peduli pada pandangan aneh dari pejalan kaki. Rasa lapar di perutnya tiba-tiba hilang, digantikan oleh rasa sakit yang menusuk-nusuk hatinya. Penyesalan yang selama ini coba ia tekan, kini meledak memenuhi seluruh rongga dadanya, membuatnya sesak napas. Ia melihat kedua tangannya yang kotor dan kapalan. Ia melihat bayangan dirinya yang menyedihkan di genangan air comberan. Inilah dirinya sekarang. Seorang gelandangan, seorang pecundang, seorang yang telah kehilangan segalanya. Sementara wanita yang ia sia-siakan, kini telah menemukan surganya sendiri. Iring-iringan mobil pengantin itu semakin menjauh, membawa serta kebahagiaan Anissa menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan. Sementara Bima tetap terduduk di sana, di persimpangan jalan yang bising, sendirian. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, memeluk lututnya yang kurus. Air mata penyesalan akhirnya jatuh membasahi aspal yang panas. Namun tak ada seorang pun yang peduli. Ia adalah masa lalu yang telah dilupakan. Sebuah babak kelam yang telah ditutup rapat. Takdir telah menuliskan akhir cerita mereka di 2 jalur yang berbeda. Anissa melanjutkan perjalanannya di jalan tol menuju kebahagiaan. Sementara Bima tersesat selamanya di sebuah gang buntu yang ia ciptakan sendiri.